Yang pertama itu bagaimana pengembangan Paras Buana dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengorbankan pelestarian budaya. Sejauh ini kita memang terus terang baru mencoba untuk membangun sebuah badan usaha. Jadi kalau ditanya pendapatan mungkin belum signifikan dengan apa yang kita dalam proses. Tapi memang ke arah itu ada beberapa Pamandalaan sudah berupaya untuk membuat sebuah badan usaha seperti di Sumedang itu ada perbaikan komputer, terus ada fotokopi juga itu di Sumedang. Seperti yang tadi dikatakan, kami sedang berusaha mendirikan badan usaha. Tetap pelestarian seni tradisi, bahkan lingkungan tetap kita jaga karena badan usaha kita tidak mengganggu terhadap pelestarian seni budaya. Contohnya ada buka kursus komputer, perbaikan komputer itu kalau di Bali ya mereka karena seni tradisi menjadi bagian dari hidupnya, termasuk di situ mereka ada income. Kemudian yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai budaya serta lingkungan? Tantangannya tentu ya dengan adanya modernisasi, dengan adanya yang milenial, generasi milenial atau Gen Z sekarang, kita dituntut untuk mengenalkan seni budaya terhadap masyarakat, terutama kepada anak-anak muda. Kita harus bisa masuk dari mulai sekolah dasar bahkan prasekolah, karena mereka lah yang tentu harus bisa mewariskan bahkan meneruskan, juga menerima dan mengamalkan nilai-nilai luhur para leluhur yang kita lestarikan. Tantangannya ya tadi karena modernisasi, teknologi, juga budaya luar. Jadi kita harus bisa membuat penampilan atau metode yang bisa menarik. Nah, makanya salah satunya itu adanya etnis kontemporer. Sebisa mungkin kita kemas dengan sebaik-baiknya agar menarik. Baik, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat membantu ketahanan ekonomi masyarakat di masa kritis, seperti di pandemi misalnya? Di waktu pandemi kita COVID waktu itu sebenarnya tadi pertanyaan yang pertama pun sudah kita laksanakan ya. Pertanyaan pertama yaitu karena bagaimana menjadi sumber pendapatan masyarakat itu, sebetulnya kita membuat seperti yang saya cerita di Baduy itu, kita memberikan pelatihan atau sosialisasi karinding dan celempung, dari mulai pembuatan terus cara memainkannya sampai akhirnya mereka bisa menjual, bahkan di sumber pendapatan juga bagi mereka, bagian dari sumber pendapatan. Terus selain itu kita juga ada pondok pesantren juga di Cirebon. Masyarakat itu mendapatkan manfaat karena pondok pesantren itu
bagi yang tidak mampu digratiskan. Kami ada beberapa bersama dengan pondok pesantren juga, bahkan ada pondok pesantren yang memang pondok itu di Tuanan Merah Cirebon. Pengurusnya, pengasuhnya, pendirinya bahkan salah satu penasehat kita di Kamandalaan Cirebon. Dan ada juga di Bandung, ada usaha kecil, UMKM jadi gitu. kami ngebuka rental, dan kami juga untuk mendanai ini kita memang berinvestasi sehingga kami berusaha agar tidak bermain dengan proposal, bahkan kami sampai saat ini dilarang untuk membuat proposal untuk kegiatan-kegiatan kami. Jadi seperti itu mungkin ya salah satu contoh, jadi ngebuka. Mungkin sudah terjawab ya Akang dari ketiga pertanyaan tadi. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk menjawab. Sekian dari kami.